Karadenan memiliki lembaga pendidikan atau sarana pendidikan terbanyak se-Kecamatan Cibilang, bahkan mungkin se-Kabupaten Bogor. Sehingga kami layak mungkin diberikan predikat kompleks pendidikan karena 53 lembaga pendidikan yang ada di wilayah kami, di antaranya 10 TK, kemudian 14 SD, 7 SLTP, 9 SLTA, dan 3 perguruan tinggi. Tentunya dengan keberadaan lembaga pendidikan mudah-mudahan memberikan manfaat buat warga masyarakatnya, sehingga masyarakat Karadenan bisa lebih maju dari wilayah kelurahan yang lain. Kemudian dari sisi ekonomi, dari bidang ekonomi, kami juga membutuhkan program normalisasi situ, karena kebetulan di wilayah kami ada satu buah situ sela yang ada di wilayah RW 11 ini. Tentu pemerintah daerah saat ini punya konsep situ front city, artinya ingin memberdayakan situ ini memiliki nilai sosial dan ekonomi, sehingga tentunya kami mengharapkan berbagai program dari pemerintah, apakah dengan normalisasi, kemudian mengurus sungai dan sebagainya, apakah dengan melakukan budidaya ikan, ataupun digunakan untuk objek wisata, barangkali nanti kita bisa rumuskan bersama. Kemudian di kami juga, mohon maaf perlu kami sampaikan, masyarakat kami berdasarkan data 7% masuk dalam kategori miskin, dan target kami 2019 target pemerintah daerah ingin menjadi daerah termaju, target atau capaiannya harus 5%. Dan dari seluruh uraian yang kami sampaikan tadi, besar harapan kami yang pertama ke Pak Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, kiranya dapat mendorong berbagai program yang ada di tingkat pusat sehingga bisa diarahkan ke wilayah kelurahan, terutama kelurahan Karadenan yang saat ini Bapak kunjungi, baik dari program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian dari CSR, perusahaan-perusahaan, sehingga kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan dari Dr. Hormat Bapak Haji Fadlizon. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada acara silaturahim, dan kebetulan ini di masa reses. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ketika pemilu legislatif waktu itu ikut mendukung dan membantu saya, sehingga alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Pada kesempatan ini ya saya juga menyampaikan bahwa saya dipilih menjadi wakil ketua DPR RI. Wakil ketua DPR RI ada 4 dan masing-masing dibagi bidang tugasnya. Di bidang saya kebetulan adalah Korpolkam, jadi koordinator politik keamanan. Karena DPR itu fungsinya 3, yaitu melakukan satu kontrol kepada pemerintah, pengawasan, ada fungsi untuk budgeting, yaitu dalam hal anggaran, dan juga fungsi bersama pemerintah kita membuat undang-undang. Jadi ketiga fungsi inilah yang dijalankan oleh DPR sekarang ini, dan saya juga termasuk yang sangat concern. Masih banyak undang-undang kita yang kelihatannya itu liberal, dan undang-undang yang liberal itu biasanya menguntungkan pihak-pihak luar, pihak asing maupun pihak-pihak hanya yang kuat. Contoh yang akan kita perjuangkan juga, ini aspirasi juga dari masyarakat disabilitas di Bogor, yaitu mereka yang cacat, ya. Kita akan memperjuangkan undang-undang tentang disabilitas. Jadi hak-hak bagi kalangan yang cacat, gitu ya, yang cacat, dan disebut sekarang cacat atau disabilitas. Nah, disabilitas ini belum pernah ada undang-undangnya. Ini salah satu yang akan kita perjuangkan dalam prolegnas tahun 2015. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan di tahun 2015, sehingga mereka yang mendapatkan kekurangan ini bisa mendapat satu keberpihakan, jaminan juga. Karena di Kabupaten Bogor jumlahnya termasuk lumayan baik. Saya pernah bertemu juga dengan komunitas dari kalangan disabilitas di Kabupaten Bogor. Selain itu juga saya kira masalah-masalah yang kehidupan kita sehari-hari makin hari makin banyak memang. Banyak sekali rencana-rencana yang bagus dari pemerintah, tetapi belum tentu kalau tidak kita kawal bersama-sama, masyarakat juga
ini bisa terrealisasi. Dan sebagai contoh, banyak aspirasi dari daerah-daerah lain, kan banyak guru honorer, ada juga aparat desa, ya, aparat kan pernah dijanjikan oleh waktu kampanye oleh Pak Jokowi, katanya aparat desa akan dijadikan PNS. Nah, ini menjadi masalah karena sekarang di sisi lain Menteri PAN dan birokrasinya mengatakan moratorium PNS. Jadi mana yang benar gitu ya? Belum lagi yang kebingungan tadi juga kita dapat masukan soal kurikulum. Ini bagaimana? Kurikulum 2013 bukunya sudah dicetak, sudah ada yang dilatih, tetapi dinyatakan oleh menterinya dihentikan. Wakil Presiden mengatakan cuma ditunda sementara dan akan dilanjutkan terbatas dan seluruhnya. Jadi ini banyak sekali masyarakat termasuk di Kabupaten Bogor yang saya serap informasinya bingung dengan masalah-masalah ini, dan ini akan kita bawa nanti ke DPR. Kita akan panggil menteri-menteri yang bersangkutan untuk menjelaskan, karena ini bukan hanya ke Kabupaten Bogor, di seluruh Indonesia kebingungan ini. Jadi inilah yang salah satu yang akan kita perjuangkan ya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan ya, Pak Lurah, Pak Riki dan kawan-kawan. Saya mohon maaf karena ada 2 acara lagi. Insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan ketemu lagi. Dan saya juga sering, jadi saya lebih suka pertemuan-pertemuan yang kecil dan informal sebenarnya ketimbang yang formal. Jadi saya senang lebih bagus dalam suasana yang seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.